farmakologis kita bisa memberikan obat-obat penenang di sini. Ini artinya kita harus membangun kerjasama juga dengan dokter kesehatan jiwa atau penyakit dalam psikosomatik. Dan ini perlu dikaji lagi apakah ini kemudian fibromialgia atau tidak. Jadi pada fibromialgia ini jadinya itu bisa melibatkan seluruh tubuh kita. Ya, jadi kita bisa ada 5 area, ya, yaitu meliputi sisi lengan, sisi kanan, sisi kiri, lalu kaki, sisi kanan, sisi kiri, dan bagian depan dan bagian belakang. Ini perlu dikaji lagi. Apakah ada kemungkinan karena fibromialgia? Saya boleh izin cerita satu kasus ya. Waktu itu saya pernah ketemu, untuk urusan imunologi, Dokter Ika lebih senior daripada saya. Saya belum lama jadi konsultan alergi imunologi. Nah, jadi pengalaman saya masih lebih banyak pengalaman selama pendidikan imunologi di RSCM. Jadi saya pernah ketemu pasien ibu-ibu usianya 40 sekian tahun. Dia tuh Sjogren tapi dominan keluhannya nyeri Sjogren, terus sempat ada diagnosis APN, jadi tulangnya patah, tulang panggulnya patah gitu. Nah, terus di saat dia terdiagnosis Sjogren, tulang panggulnya patah, suaminya meninggal dan saat itu dia kerja terus nggak bisa nyetir sendiri, jadi keluarga besarnya dalam tanda kutip memaksa si ibu ini untuk menikah, padahal si ibu ini merasa bahwa dia masih bisa hidup mandiri dan dia masih optimis bisa sembuh, kan? Si ibu ini punya anak laki-laki 1 orang. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menikah. Nah, menikah dan sampai depresi berat. Sekali lagi saya ceritain pasien yang ini ya, bukan ibu ya. Sampai depresi berat. Nah, dengan kompleksitas kayak begitu, dengan obat-obatan yang sudah optimal, dan kan biasanya pasien autoimun itu dia kontrol ke kita scoring ulang atau kita nilai ulang. Ini sebenarnya penyakitnya udah stabil atau belum dengan obat yang kita berikan. Nah, kita nilai itu sudah stabil gitu, derajat penyakitnya sudah bisa kita kendalikan. Nah, tapi kenapa masih nyeri? Nah, itu tadi yang dokter Ika bilang, ada kelainan yang namanya fibromialgia. Apa pemicunya? Stres. Jadi memang tata laksana pasien autoimun tuh gak bisa ya penyakit autoimunnya doang gitu, karena memang banyak hal yang dipengaruhi. Kebayang nggak misalnya bapak ibu ya, ada pasien autoimun usianya muda 25 tahun, terus dia stroke 25 tahun loh, perempuan 25 tahun cakep, anak uji stroke. Kebayang nggak depresinya kayak apa? Gitu. Jadi memang kalau nggak mau ke psikiater atau konsultan psikosomatik, lingkar terdekatnya itu harus benar-benar paham dengan keadaan si pasien. Gitu. Begitu stresnya bisa dikendalikan, dia dipahami, dimengerti sama lingkungan terdekatnya, itu keluhannya tuh bisa jauh lebih baik, kepatuhan minum obatnya jauh lebih oke. Gitu. Jadi makanya kita nih berdua kalau ketemu pasien autoimun yang baru, kalau udah nikah suaminya tuh harus nemenin. Kalau dia belum menikah, bapak ibunya harus nemenin supaya ngerti ini pasien selain harus minum obat harus diapain. Karena bukan cuma penyakitnya dalam tanda kutip doang yang harus diobatin, tapi hal lain yang harus diadaptasi, yang harus dibersamai sama lingkungan terdekatnya. Ini gambar dari saya. Cukup ya Bu. Oke, yang ketiga menyusul silakan. Di sisi sebelah sini saya kiri ya, Bapak ya, mohon izin ya Pak. Silakan Ibu Muslim. Assalamualaikum, salam sehat untuk semuanya. Saya Agustin dari Wanita Tangguh. Ya, karena kami dari PKP Pak. Jadi harus tangguh, harus semangat. Untuk dokter Ika, saya bertanya, kan ada gejala penyakit rematik autoimun ya.
itu kan gejala itu kan oke ya dari umur ya. Apakah sekarang bisa gitu dari makanan? Apakah sudah terlambat untuk makanan yang tidak boleh atau apa gitu dokter Wijaya? Oke, terima kasih. Sekarang untuk dokter Wijaya, saya nanya, itu kan ada gejala yang itu leher itu apa ya, swallow gitu kan apa kali ya? Sabar. Swallow glands. Itu kan salah satu gejala ya. Kalau salah satu gejala kan ada swallow glands itu yang ada banyak itu. Saya mohon terangkan gitu biar jelas. Karena ini ada keponakan saya yang masih umur 4 tahun gitu loh di sini. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dokter. Masalah makanan yang terkait penyakit rematik autoimun ya, itu kan merupakan salah satu faktor dari lingkungan ya, yang bisa menjadi trigger faktor pemicu ya. Jadi tidak ada satu faktor yang bisa kita bisa mencegah terjadinya penyakit autoimun. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi kalau untuk makanan salah satunya adalah makanan yang mengandung pada kimianya yang harus kita hindari ya. Untuk makanan yang kadar gulanya tinggi ya, lalu yang kadar garam tinggi itu sebaiknya pada penyakit autoimun rematik autoimun. Pada dasarnya sama tuh ya, kan ibu ini dari vitamin tuh. Sama ya, untuk mencegah dokter juga pola hidup sehat. Benar. Vitamin breast, ibu. Vitamin breast cancer ya. Oh iya, oke. Tadi ibu nanya soal bengkak gitu ya. Bengkak di swallow gland jadi gini bu, kan pasien datang gitu keluhan, biasanya sih dia nggak langsung bilang oh dia kelenjar getahnya atau kelenjar gulanya membengkak gitu, karena kan pasien biasanya nggak belajar anatomi ya, jadi nggak ngerti. Paling dia bilang gini, dok ini pipi saya bengkak. Nah begitu pasien dengan keluhan pipi saya bengkak, kami yang dokter itu di kepalanya tuh udah langsung kemungkinan ini kalau ini harus begini, kalau ini harus begini gitu ya. Jadi begitu kita ketemu pasien dengan pipi membengkak, paling sederhana kalau mau ngelihat yang membengkak itu apa, kita habis nonton bola, kita kerjakan sendiri USG atau minta tolong ke sejawat kita yang radiolog untuk USG leher buat pastiin ini kelenjar getah bening, ini kelenjar ludah, ini kelenjar tiroid gitu kan. Karena kan leher tuh lega ya, leher segini tuh. Jadi kalau pasien bilang lehernya bengkak, kita harus pastiin lehernya sebelah mana dan apa yang bikin bengkak. Terus tangan kita ini kan nggak bisa lihat, nggak ada matanya. Jadi paling enak di USG gitu. Jadi mungkin itu ya jawaban saya untuk leher bengkak, karena bisa macam-macam penyebabnya. maaf dok, itu tidak mengenal umur ya, mau balita atau Kami kan dasarnya dokter penyakit dalam ya bu, jadi advice-nya itu biasanya saya ngasih batasan. Ini omongan saya berlaku untuk anak atau orang usia 18 tahun ke atas. Saya nggak berani komentar untuk yang di bawah 18 tahun karena saya nggak kompeten. Oke, terjawab ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi dari sisi sebelah sini, bapak-bapak mungkin. Bapak-bapak, oh ibu, ibu lebih habis ke sini. Ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Mia Pak, dari Jakarta Timur. Yang mau saya tanyakan beberapa kali ketika saya kan dari kecil alergi itu tiduran. Nah sampai umur SMP itu berhenti. Nah kemudian kamu lagi di umur 40-an, 42 sekian, umur saya sekarang 45. Nah apakah ketika ngedrop itu saya selalu gatal-gatal atau kadang ketika sudah imun saya sudah turun pun gatal-gatal. Nah gatal-gatal itu seperti bentol atau ada seperti kayak panu. Apakah itu ciri-ciri dari autoimun? Gitu aja Pak. Langsung jawab. Jadi gini Bu, alergi yang pasien bilang sebagai kemungkinan alergi itu bisa jadi benar-benar alergi murni atau sesuatu yang mirip alergi tapi ada babonnya tuh, ada biangnya, itu penyakit autoimun. Karena manifestasi penyakit autoimun juga bisa mirip kayak alergi, bisa tiduran, bisa gatel, bisa kemerahan gitu ya. Nah itu tugasnya kami nih dokter untuk memilah-milah, nanya dengan detail. Ada nggak makanan yang mempengaruhi? Misalnya habis makan apa muncul kemerahan, habis makan apa muncul tiduran, atau habis ngapain gitu kan, habis kemana? Ada yang non autoimun ya, ada yang mirip alergi misalnya nih, ke tempat yang dingin itu muncul tiduran, terus ke tempat yang panas itu gatal, kemerahan atau tiduran juga, itu bisa. Kejadiannya mirip alergi, tapi ada hal yang di kelainan yang namanya alergi itu tidak terjadi pada hal yang tadi, gitu ya. Ujungnya sama dan obatnya sama. Nah ini nih tugas kami nih milah-milah. Ini murni alergi atau ada hal lain yang mendasari kejadian tidurannya, gatalnya, kemerahannya, gitu. Oh ya dan kalau alergi memang benar. Begitu dari tahan tubuhnya turun, misalnya kena flu, itu lebih gampang kena alerginya. Baik Bu, ini karena udah dicoret-coret sama tim panitia nih, mohon maaf dokter. Udah dicoret-coret sama tim panitia bahwa kita waktu juga yang sudah akan memisahkan. Jadi pertanyaannya kita tutup sampai di sini. Nanti ada lagi diputar pakai musik dan roda gitu ya untuk door prize-nya. Mungkin sedikit saya simpulkan dulu aja. Pada pagi hari ini tadi kita udah belajar tentang alergi dan imunologi. Kita tahu bahwa memang ada faktor genetik tetapi tetap dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi kita udah belajar juga bahwa kita harus menjaga dengan makanan yang baik, pola hidup yang baik, berolahraga, menghindari stres. Dan bila ada tanda dan gejala yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ika dan Dr. Sariza, boleh Bapak dan Ibu atau kalau melihat keluarga dengan tanda dan gejala tersebut berkonsultasi dengan beliau-beliau dan Dr. Ika dan Dr. Sariza nanti bisa dibagikan dalam prakteknya. Terima kasih. Dan target dari Bapak Ibu tadi ada remisi. Jadi obat penyakit ini memang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan, dikontrol supaya jadi stable dan tidak menimbulkan gejala yang mengganggu aktivitas dan kehidupan pasien. Jadi terima kasih. Disampaikan boleh tepuk tangannya dulu untuk